ya. Ketika dia ada kesempatan untuk jumpa dengan orang tuanya, pikirannya gimana caranya supaya bisa membuat orang tua bahagia dengan baktinya. Itu dia amal soleh. Bahkan ketika pilih kerja, itu dia memilih kerja mana ya. Misalkan ada banyak gitu ya, tawaran itu. Dia pilih yang bisa punya nilai amal soleh. Mau pilih mana? Kamu bisanya security kan? Ya, saya bisanya security. Ini ada tawaran dua. Security di pabrik khamr, gajinya gede. Atau security di pabrik sepatu, gajinya kecil. Yang di pabrik khamr 5 kali lipat, ya, daripada yang di pabrik sepatu. Kalau orang yang beramal soleh, dia pilih yang pabrik sepatu dibanding khamr. Khamr sarana maksiat udah nggak ragu ya, nggak ada perdebatan di antara kita. Sepatu, bisa jadi sarana manfaat. Bikin dia security sepatu, dia bikinin sepatu, orang bisa banyak pakai sepatu. Ya, sepatu digunakan untuk sekolah, maka dia dapat pahala dari orang yang sekolah itu. Sepatu digunakan untuk kerja, maka dia dapat pahala dari kerja. Bahkan mungkin kalau dari kerjanya orang yang pakai sepatu itu pulang bawa rezeki, pulang bawa nafkah, dia berikan kepada keluarganya, itu dia juga dapat. Kenapa? Karena dia ada saham untuk bisa mendatangkan kebaikan itu tadi. Coba bayangkan kan. Nah ini amal soleh, niatnya amal soleh. Ya udah. Yang dia pilih yang mendatangkan kesempatan untuk beramal soleh. Makanya yang kedua adalah selain daripada amanu wa amilus sholihat. Nah yang ketiga dan keempat ini penting. Ya, yang ketiga dan keempat ini yang penting. Selain kita beriman, selain kita beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala sampaikan 3 dan 4 ini dalam satu paket sebenarnya sama. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yang saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Ya, ad-dinun nasihah. Nabi mengatakan begitu. Bahwa inti dari agama ini sebenarnya nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk para pemimpin, nasihat untuk seluruhnya. Maksudnya bagaimana nasihat untuk Allah? Maksudnya kita nasihatin Allah? Tidak. Nasihat untuk Allah adalah nasihat menasehati di antara hamba untuk mengingat hak Allah. Makanya kalimatnya hak, kalimat kebenaran. Ya. Jadi kita itu jangan jadi manusia yang permisif kita. Manusia yang dimajah. Padahal umat ini akan menjadi baik gitu ya. Kalau dia itu amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Umat ini akan menjadi mulia kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia cuma diem aja, diem, ngelihat keburukan diem, ya. Ngelihat kemaksiatan diem, ya udah diem aja. Wah, hati-hati malah justru yang seperti ini. Bahkan Allah sampaikan, apa kamu ini merasa aman dengan azabku yang akan mengenai seluruhnya dari kalian? Bukan hanya orang yang bermaksiat saja. Jadi orang yang soleh pun, kalau solehnya itu hanya soleh individu semata, sholatnya aja yang rajin, ya, puasanya aja yang rajin, tapi begitu melihat kanan kirinya ada maksiat, dia diem aja. Ketika melihat saudaranya sedang tergelincir, dia diem aja. Bahkan ketika melihat anaknya aja yang nggak sholat, dia diem aja. Melihat istrinya yang mengumbar aurat, dia diem aja. Hancur sudah begitu. Ya, ini yang disebut dengan manusia yang merugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala sematkan poin 3 dan 4 ini seolah satu paket. Tawasau bil haq. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran. Nah, ini jadikan budaya, jadikan budaya. Ya. Enggak usah jauh-jauh, mulai dari keluarga kita dulu aja. Yuk sebelum tidur, suami nasihati istri, istri nasihati suami. Ini kan kadang-kadang yang enggak lazim. Ya, kalau orang tua nasihatin anak lazim lah. Oh ya begini, kamu mau belajar, kamu sholat, lazim. Tapi kalau suami nasihatin istri atau istri nasihatin suami yang kayaknya nggak tahu kenapa nggak lazim. Saling dong, saling. Ya, saling itu maksudnya begini. Ya, mungkin sang suami minta sama istrinya, nasihatin papa. Oh gitu ya. Pa, nasihatin mama. Jadi sebelum tidur itu ada saling nasihat, kan enak. Ya. Nah ini juga kadang-kadang kita udah menasehati berat, yang jauh lebih berat lagi nerima nasihat. Nggak tahu kenapa ya, ini bisikan setan itu. Kalau diomongin susah, atau orang tuh paling nggak suka kalau diomongin.
Kenapa? Orang kok paling nggak suka kalau diomongin, orang paling nggak suka kalau dinasehatin, padahal itu nyata gitu kadang-kadang. Ya, nah ini juga masalah ya, pastilah kalau kita ngerasa nih sekarang, kalau kita dinasehatin orang kok kita rasanya nggak enak gitu, kita rasanya tersinggung, kita rasanya marah, kita rasanya nggak suka, itu merugi itu kita, merugi. Harusnya kita bahagia, karena orang yang ada itu menjalankan perintah Allah dengan menasehati kita, ya, sehingga kita punya sarana untuk menjadi orang yang tidak merugi. Ini kadang-kadang enggak dinasehati, apalagi kalau yang menasehati itu orangnya mungkin secara strata di bawah dia, gitu ya, secara ekonomi di bawah dia, langsung, emang kamu siapa? Gitu. Ya Allah, dia nggak ngerasa ini kalau sedang dilihat oleh Allah dan mungkin bisa terjebak dalam kerugian. Hati-hati dengan segala apa atribut dunia ini ya, membuat kita akhirnya tidak mau terima nasihat ya. Yang paling hancur adalah mereka yang tidak mau terima nasihat, dan itu yang diajarkan oleh Nabi. Nabi SAW banyak kesempatan ketika sahabatnya memberikan masukan, beliau terima dengan lapang dada. Ya, karena Nabi faham betul akan hancur satu bangsa ketika orang di dalamnya itu tidak lagi mau saling menasehati, dan akan jauh lebih cepat kehancurannya ketika orang-orang di dalamnya itu sakit hati ketika dinasehati atau tidak suka ketika dinasehati. Maka bismillah, mudah-mudahan kita orang-orang yang diberikan kemudahan untuk memberikan nasihat, ya, baik itu dalam kebenaran dan memberikan nasihat dalam kesabaran, ya, apapun bentuknya lah, ya, ini sabar dan kebenaran ini kan satu paket sebenarnya, tapi intinya membiasakan diri untuk saling menasehati, dan terlebih lagi membiasakan diri untuk menerima nasihat agar bangsa kita ini makin jaya, makin besar, ya, memimpin peradaban dunia. Dengan apa? Dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Tidak akan merugi kita sebagai manusia kalau kita beriman. Tidak merugi kita sebagai manusia kalau kita beramal soleh. Dan tidak merugi kita sebagai manusia kalau kita saling menasehati. Dengan kebenaran dan kesabaran, mau untuk memberikan nasihat, dan menerima dengan lapang dada segala nasihat yang masuk kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini mampu untuk bisa mencerahkan saya pribadi dan kita bersama, dan semoga kita yang hadir saat ini diberikan kekuatan untuk tidak menjadi orang yang merugi di dunia. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.